Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Rizal di kelas online Grammar. So, di Grammar 2 kali ini yang akan kita bahas adalah simple past. Kalau simple past berarti simple itu nilainya sederhana atau nol ya kan. Kalau past itu adalah masa lampau. Berarti masa lampau yang sederhana. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih simple past? To express an activity that happened in the past time. Yaitu untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lampau. Jadi kalau terjadinya di masa lampau itu menggunakan simple past. Tidak ada spesifikasi waktu ya. Oke, kita ke verbal sentence. Karena kalau di simple past itu ada non-verbal sentence sama ada verbal sentence. Yang pertama kita bahas tentang verbal sentence. Yang verbal sentence yaitu kalimat yang berhubungan kata kerja. Yang pertama yaitu kalimat positif. Di dalam kalimat positif ada satu identik yang menunjukkan itu adalah kalimat positif daripada simple past. Yaitu adalah verb to. Jadi verb to itu penanda bahwasanya dia adalah simple past. Kemudian kalau di dalam kalimat negatif ada penanda bahwasanya dia adalah simple past juga, yaitu adalah did. Tapi ketika menggunakan verb, dia kembali ke verb satu lagi. Karena sudah ada did yang menandakan bahwasanya itu adalah simple past. Oke? Jadi subject, did, not, verb 1 baru objek. Nah, kalau kalimat tanya, maka yang akan bermakna apakah itu adalah did. Jadi did ditaruh di depan itu biar nanti bermakna apakah di dalam kalimat tanya. So, did subjek verb 1 lagi tidak menggunakan verb 2, objek kalimat tanya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kalimat tanya negatif. Kalau kalimat tanya negatif ada dua, ada yang dipisah atau tidak. Yang dipisah yaitu dipisah dengan subjek. Berarti did, subject, not, verb 1 lagi, objek, dan tanda tanya. Kemudian kalau yang digabung yaitu jadinya adalah didn't. Didn't plus subjek, verb 1, objek, dan tanda tanya. Nah, kita lihat contoh daripada yang simple past ini. Kalau yang positif, she ate bread this morning. Jadi dia makan bread. Bread itu roti this morning. This morning itu artinya tadi pagi. Berarti tadi pagi dia makan roti. Jadi sudah ada penanda bahwasanya dia pas ya. Di sini ada verb 2 dari eat. Jadi ate itu adalah verb 2 dari eat. Kemudian yang kedua yaitu my child did not attend the class. Anak saya tidak menghadiri kelas. Ya, attend di sini itu verb 1, tapi sudah ada penanda bahwasanya dia itu pas, yaitu did. Dan ini kalimatnya negatif, makanya did not. Kemudian kalimat tanya positifnya, contohnya did you know me? Apakah kamu mengetahuiku? Remember berarti did itu di masa lampau, dia bertanya di masa sekarang, kemudian dia bertanya di masa lampau, kamu tahu aku nggak? Gitu. Secara tidak langsung itu seperti itu. Kemudian kalau kalimat tanya negatif, maka did she not call you last night? Apakah dia tidak memanggilmu tadi malam? Apakah dia tidak menelponmu tadi malam? Nah, jadi tadi malam itu penanda bahwasanya itu adalah past. Kemudian kalau yang digabung contohnya adalah didn't they bring the book last week? Bukankah mereka membawa bukunya last week, minggu lalu? Nah, perlu kalian ketahui di dalam simple past itu tidak ada makna yang khusus untuk simple past. Karena penanda mereka cuma kata kerja verb 2 untuk kalimat positif, sisanya menggunakan did saja. Dan jangan lupa menggunakan time signal biasanya. Oke, itu adalah contoh dari verbal sentence dan juga rumusnya. Nah, sebelum kita beranjak ke non-verbal sentence, saya akan memberitahu time signal. Time signal di sini itu adalah waktu yang menandakan bahwasanya itu adalah simple past. Maka yang pertama seperti contoh yesterday yang artinya kemarin. Jadi artinya kalau yesterday itu kemarin dan itu digunakan oleh simple past. Kemudian yang kedua yaitu last bla bla bla. Contoh last month. Jadi last month itu adalah bulan lalu. Last month bulan lalu. Kalau kita ganti month-nya ganti yang lain, seumpama tadi seperti tadi last week minggu lalu dan seterusnya. Atau bisa juga bla 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 ago. Contoh 2 days ago, 2 hari yang lalu. Kemudian this bla bla bla. Jadi bisa diartikan
tadi. Jadi sama this morning, tadi pagi. This afternoon, tadi siang, kayak gitu ya. Jadi kalian bilangnya sesudahnya. Oke? Ini adalah time signal yang biasa kalian gunakan untuk simple past. Oke, selanjutnya yaitu adalah non-verbal sentence. Sekarang saya sudah mempunyai pattern daripada non-verbal sentence. Kalau non-verbal sentence, maka subject plus was, were, plus three complement. Ingat, three complement kemarin itu adalah apa saja? Yang pertama adalah adjective, yang kedua yaitu adalah noun, yang ketiga adalah adverb. Adjective itu adalah kata sifat, noun itu adalah kata benda, kemudian adverb itu adalah kata keterangan. Oke, contohnya seperti ini. She was in the class this afternoon. Dia ada di kelas this afternoon, siang ini. Berarti siang tadi dia ada di kelas. Jadi semua kalian bilang malamnya nih. Nah, habis itu malamnya bilang siang tadi dia ada di kelas deh gitu. Itu bilangnya adalah simple past. Untuk negatifnya adalah subject plus was atau were plus not three complement. Nah, contohnya I was not sad last night. Saya tidak sedih tadi malam. Jadi ini penanda bahwasanya dia adalah past. Jadi tidak menggunakan am lagi tapi menggunakan was. Oke. Selanjutnya yaitu kalimat tanya positif, maka was atau were plus subject three complement. Contohnya, were you my classmate last year? Gak dianggap nih. Apakah kamu teman kelasku tahun lalu? Kayak gitu. Jadi ini penanda bahwasannya dia past last year. Kemudian kalau kalimat tanya negatif maka ada dua. Yang pertama dipisah, yaitu patternnya adalah was atau were plus subject not three complement. Jangan lupa tanda tanya. Contohnya, was she not here yesterday? Apakah dia tidak di sini kemarin? Kayak gitu ya. Atau bisa digabung. Kalau digabung maka akan bermana bukankah atau tidakkah. Jadi wasn't atau weren't plus subject three complement plus tanda tanya. Contohnya, weren't we in the same class last period? Bukankah kita di kelas yang sama last period, periode lalu? Kayak gitu ya. Nah, ada was sama were. Ada subject verb agreement-nya guys. Jadi kalau subject verb agreement, subject verb agreement-nya, oke, subject verb agreement untuk was itu digunakan untuk siapa saja? I. Habis itu ada she, ada he, ada it. Kemudian kalau were itu digunakan untuk siapa saja? Digunakan untuk you, kemudian we, kemudian ada they. Was juga bisa digunakan oleh kata benda yang tunggal. Kemudian kalau yang were itu digunakan oleh kata benda yang jamak. Bagaimana kalau kata benda yang tidak bisa dihitung? Nah, itu masuk ke was. Oke, itu adalah simple past. I hope you can enjoy my class. That's all for today's meeting. I am Mr. Rijal. Adalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradise, let's speak up. Let it go.